れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan kembali membreakdown atau membahas secara mendetail dan mendalam mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 219, yang sudah tayang di channel ini sejak jam 1 malam tadi. So, buat kalian yang suka dan tertarik dengan konten trivia, fun fact, opini, teori, dan hal mendetail lainnya yang mungkin kalian lewatkan dalam manga ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Ada beberapa hal yang akan Oji-san bahas kali ini. Yang pertama adalah alasan kenapa banyak sekali orang yang mengincar Takemichi dan ingin membunuh Takemichi. Padahal Takemichi sebenarnya adalah anak sekolahan biasa yang tidak pandai berkelahi. Harusnya dengan kekurangannya tersebut, Takemichi tidaklah mungkin menjadi sebuah ancaman atau hambatan bagi para lawan-lawannya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Takemichi malah menjadi orang yang paling diincar dan dicari, khususnya dalam final arc ini. Sebenarnya dalam manga ini sudah jelas sekali diberikan petunjuk mengenai jawaban dari semua pertanyaan ini. Yang paling pertama adalah, sejauh ini hanya Takemichi sajalah satu-satunya karakter yang bisa membuat rencana para penjahat, villain, atau bad guy selalu berakhir dengan kegagalan total. Lalu alasan kedua, hanya Takemichi jugalah satu-satunya orang yang mempunyai pengaruh paling besar dalam jalannya pertempuran. Takemichi mampu menggunakan kekuatannya untuk membuat para petarung di pihaknya semakin bersemangat dan termotivasi. Kemudian alasan yang ketiga, hanya Takemichi orang yang mampu menyelamatkan Maiki dari kegelapan yang menyelimutinya. Hal ini selalu terjadi, baik di masa depan maupun di masa lalu. Takemichi selalu menjadi orang yang berhasil menyadarkan Maiki walaupun selalu terlambat. Maiki selalu sadar saat dirinya sudah sekarat atau sedang di ujung kematiannya. Selanjutnya yang terakhir adalah karena Takemichi adalah seorang time leaper yang mempunyai kekuatan spesial di mana Takemichi bisa melihat kejadian yang akan terjadi di masa depan ataupun kejadian yang sudah terjadi di masa lalu melalui ingatan atau memorinya. Dari keempat alasan tersebut, maka sudah jelas banget kan jika orang yang mengincar Takemichi dan ingin membunuh Takemichi adalah karakter yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama sudah jelas orang yang tidak ingin Maiki diselamatkan. Lalu yang kedua, orang yang mengetahui kemampuan serta kapasitas sebenarnya dari Hanagaki Takemichi. Ya, apapun itu, yang jelas tokoh penjahat atau kriminal mastermind di balik kejadian ini mempunyai sebuah ambisi besar, di mana ia ingin menguasai seluruh berandalan yang ada di Tokyo, dengan memanfaatkan Maiki sebagai orang terkuat sekaligus terapuh yang ada di manga ini, tanpa ada hambatan atau gangguan dari Takemichi. Jika Takemichi terus dibiarkan hidup, maka kesempatan mereka untuk menang pun akan semakin menipis. Apalagi jika orang itu sudah tahu, jika selama ini Takemichi selalu berhasil menggagalkan rencana-rencana jenius yang sudah disusun secara matang oleh Kisaki Teta. Karakter itu pun bisa siapa saja. Mungkin Harujo Sanju, Akashi Takeomi, Suji Hanma, atau bahkan Lord Shion Madarame. Oh iya, kalau kalian sadar, sebenarnya pola yang sama kembali terjadi di sini. Sama persis ketika di arc Tenjiku. Pada saat itu, sebelum pertempuran besar Toman melawan Tenjiku terjadi, Kisaki lebih dulu mengirim anak buahnya untuk menyerang dan mencelakai para kapten dari geng Tokyo Manji, dengan tujuan untuk mengurangi kekuatan tempur dari geng Tokyo Manji tersebut. Pada momen itu, Shion Madarame dan Haitani bersaudaralah eksekutor yang dikirim oleh Kisaki Teta untuk membuat Mitsuya dan Smiley terluka parah, hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tidak cukup dengan membuat Smiley dan Mitsuya terluka, untuk memastikan kemenangan Tenjiku, Kisaki sampai harus repot-repot turun tangan sendiri untuk membunuh Emma Sano, dengan tujuan untuk membuat Maiki dan Draken tidak bisa ikut dalam pertempuran besar antara Toman melawan Tenjiku yang sebelumnya sudah mereka jadwalkan. Cukup mirip bukan dengan skenario yang akan terjadi dalam pertempuran akhir di final arc ini, di mana Rokuhara Tandai yang sebagian besar anggotanya merupakan mantan anggota dari geng Tenjiku. Di sini mereka datang menyerang terlebih dahulu sebelum pertempuran tanggal 14 terjadi. Jadi tidak heran jika akhirnya banyak opini bermunculan yang menganggap jika Hanmalah orang yang ada di belakang geng Rokuhara Tandai menggantikan Kisaki Teta. Kini saatnya kita masuk ke pembahasan kedua dalam video ini, yaitu mengenai filosofi dari benda-benda yang merupakan hints atau petunjuk yang tentu saja memiliki makna tersendiri. Dalam official karakter book Tokyo Revengers yang rilis di Jepang, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Ken Wakui.
jika dirinya tidak akan pernah menggambar hal-hal yang tidak penting dalam manganya. Semua gambar dan semua tulisan yang dia buat mempunyai makna yang sangat penting, dan mungkin bisa menjadi petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam ceritanya. Atau bisa juga malah menjadi plot twist yang ditujukan untuk mengecoh dan menggiring opini para pembacanya. Di chapter 219 ini ada dua benda atau dua objek yang sangat penting dimunculkan dalam dua panel yang berbeda. Objek atau benda tersebut muncul pada panel yang menunjukkan poster bertuliskan Death di belakang Draken. Ini adalah ketiga kalinya Ken Wakui memberi petunjuk mengenai kematian yang akan segera terjadi di manga ini. Yang pertama sudah pernah muncul di chapter 216, ketika Takemichi dan Senju pergi berbelanja. Toko pertama yang dipilih dan dikunjungi oleh Senju adalah toko bernama Suicide, atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia berarti bunuh diri. Lalu yang kedua ada di chapter 217, ketika Takemichi memencet angka 4 pada lift yang ada di rumah Draken. Angka 4 di Jepang mempunyai makna sebagai kematian atau kesialan. Ya, walaupun ketiga hal tersebut merupakan hal minor yang mungkin bagi sebagian pembacanya dianggap sebagai hal yang tidak penting sama sekali. Tapi inilah Ken Wakui, seorang mangaka yang sangat suka sekali memberikan hints atau foreshadowing dalam setiap chapternya. Lalu objek kedua adalah kuda-kudaan ancol yang ditunggangi oleh Takemichi dan Kawaragi Senju. Dalam panel tersebut terlihat sangat jelas sekali, jika hanya kuda yang ditunggangi oleh Kawaragi Senju sajalah satu-satunya kuda yang berwarna hitam. Dan hanya kuda Senju sajalah yang terlihat dengan pose kaki bagian depan yang terangkat keduanya. Menurut Oji-san ini adalah hal yang sangat penting sekali, sekaligus kembali menegaskan jika Ken Wakui benar-benar suka sekali menggunakan dan menerapkan filosofi-filosofi di kehidupan nyata pada manga Tokyo Revengers ini. Menurut filosofi atau legenda di dunia nyata, patung kuda dengan pose kedua kaki depannya yang terangkat mempunyai makna jika sang rider atau penunggang kuda tersebut mati dalam medan perang. Sedangkan jika patung kuda tersebut memiliki pose dengan satu kaki bagian depan yang terangkat, maka itu bermakna jika sang rider atau penunggang kuda tersebut terluka dalam peperangan dan meninggal di luar medan perang akibat luka yang diterimanya. Semua ini adalah filosofi horse rider yang ada di dunia nyata dan mungkin muncul di buku-buku sejarah atau buku-buku filosofi yang kalian pelajari. Lagi-lagi kedua panel tersebut dapat merepresentasikan atau menggambarkan mengenai kematian Kawai Senju yang ada di dalam penglihatan Hanagaki Takemichi. Nah, itu dia beberapa pembahasan singkat mengenai trivia dan juga hal-hal kecil yang mungkin kalian lewatkan dalam chapter terbaru Tokyo Revengers tersebut. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!